Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Ya, tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Itu yang selalu Pak Guru doakan. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, tentu kalian sudah sering bahkan mungkin mendengar apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, maka perhatikanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, saya ingin sampaikan kepada kalian semua bahwa setelah mempelajari pelajaran ini, ya kalian akan mampu dan bisa menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan tentang sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Nah, selanjutnya sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu anak-anakku itu paham dan mengerti apa itu iman. Ya, mungkin kalian itu secara umum bisa memahami bahwa iman itu artinya percaya, Pak. Oh, iman itu artinya adalah keyakinan, Pak. Betul, itu tidak salah. Tapi sekarang kita mengkerucut kepada pelajaran kita tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Jadi, iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Ya, tentu di antara kalian sudah ada yang tahu berapa banyak Rasul-Rasul Allah yang harus kita imani. Berapa banyak Rasul-Rasul Allah yang harus kita yakini. Siapa yang tahu? Iya, betul. Ada 25 Nabi dan Rasul yang harus kita yakini. Jadi, kita sebagai orang yang beriman harus mempercayai dan meyakini itu semua. Karena di dalam agama kita bahwa ada 25 Nabi dan Rasul yang patut dan wajib untuk kita imani. Selanjutnya, bahwa Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang telah diutus ke permukaan dunia itu memiliki sifat wajib. Jadi artinya sifat wajib itu adalah sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul. Apa sih sebenarnya sifat-sifat wajib para rasul itu? Ya, yang pertama sidik. Artinya itu berucap dan bertingkah laku yang benar. Jadi kalau di antara anak-anakku semua senantiasa berkata, berucap, dan bertingkah laku yang benar, itu berarti bahwa kalian itu mengikuti apa yang telah dimiliki oleh Rasul Allah, yaitu sifat sidik. Kemudian sifat yang kedua yaitu tabligh. Apa itu artinya tabligh? Tabligh itu artinya adalah menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikannya sedikit pun. Jadi ketika Rasul memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka dia menyampaikan kepada seluruh umatnya. Dan tidak dipakai sendiri, tidak disembunyikan. Itulah makna dan arti daripada tabligh. Berikutnya itu adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi kalau kita itu dikasih kepercayaan oleh orang, itu kita harus laksanakan. Karena kapan kita tidak laksanakan, itu berarti kita tidak amanah. Ya, tentu kalian ingin tahu dan ingin mengikuti tentang sifat amanah yang dimiliki oleh Rasul itu.
Makanya kalau kita ingin memiliki sifat amanah itu, maka ikutilah sifat-sifat Rasul itu. Dan yang keempat itu adalah fatanah, artinya cerdas. Jadi tidak ada itu nabi yang bodoh. Tidak ada nabi itu yang tidak tahu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa itu semua nabi itu memiliki sifat fatanah? Kenapa semua rasul itu memiliki sifat yang cerdas? Jawabannya adalah karena nabi dan rasul itu senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya dengan kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang rasul itu, yang berikutnya adalah apa tujuan diutusnya rasul. Nah, rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Jadi ini adalah merupakan satu perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul, bahwa tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Seperti kita ini sebagai orang muslim, kita ini sebagai orang Islam, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya peninggalan atau ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Yang selanjutnya, bahwa Rasul itu diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Jadi Rasul itu diutus untuk menyampaikan kabar gembira sebagai contoh bahwasanya barang siapa yang senantiasa melaksanakan amal baik ketika hidup di atas dunia, maka nanti di alam akhirat dia akan memperoleh balasan yang sungguh amat luar biasa. Dia akan memperoleh kebahagiaan, dia akan memperoleh kesenangan, dan pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, kabar gembira, kabar buruk bagi orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh, maka nanti di sana dia akan memperoleh azab dari Allah SWT. Sekarang anak-anakku sudah bisa memilah dan memilih. Kalau begitu, siapa yang ingin selamat hidupnya di dunia dan akhirat, maka harus senantiasa melaksanakan perintah Allah. Rasul juga itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlaknya Rasulullah itu akhlakul karimah. Makanya kita ini sebagai umatnya harus berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa mengikuti petunjuk, mengikuti akhlak yang telah dibawakan oleh Rasulullah, yaitu akhlak yang mulia. Makanya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari itu kita harus senantiasa memiliki sifat dan laku yang terpuji. Jangan sekali-kali kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena ketika kita melaksanakan amal perbuatan yang tercela, itu berarti kita tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi anak-anakku sekalian, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.